Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini bicara tentang hygiene sanitasi juga, ya. Kemudian nanti berbicara sedikit tentang air bersih dan kesehatan. Air dan kesehatan lingkungan, polusi tanah dan udara, dan juga nanti kebisingan. Mudah-mudahan ini nanti bisa didiskusikan bersama, ya. Ini dasarnya tentang kesehatan lingkungan adalah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014. Jadi nanti kita mereview atau mencari yang ada hubungannya dengan hygiene dan sanitasi di pariwisata. Jadi nanti kita berbicara pasal per pasal sedikit, tapi bukan dari segi hukum. Tapi hukum juga bisa, tapi ya intinya adalah tentang kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa pasal. Pasal 2 misalnya, itu pengaturan kesehatan lingkungan yang tujuannya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, mau baik yang aspek fisik maupun kimia, biologi, ataupun yang bahkan yang sosial ini, ya, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian pasal 8 ayat 1 ini tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan juga persyaratan kesehatan yang ditetapkan pada media lingkungan, ya. Media air, udara, dan tanah, pangan, nanti ada media sarana dan bangunan, dan juga media yang berbentuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini kemarin kita sudah bicara sedikit tentang vektor, ya. Kita termasuk vektor manusia. Selain manusia, vektor juga ada pada binatang. Tentang air sendiri, persyaratannya ini biasanya di dalam higien dan sanitasi ini kita biasanya pada tempat-tempat rekreasi, ya, untuk kolam renang. Bisa juga air untuk yang lain gitu, tapi kalau misalnya air laut itu persyaratannya susah ditentukan karena posisinya bebas gitu. Tapi kalau kolam renang itu termasuk pemandian umum gitu, nanti diatur dalam pasal 9 huruf C gitu. Jadi untuk kolam renang dan pemandian umum itu paling sedikit ada air yang dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, kemudian terlindung dari binatang pembawa penyakit, dan juga tempat perembangbiakan vektor, dan juga aman dari kemungkinan kontaminasi. Ini adalah pasal 9 huruf C. Ini mengatur tentang kesehatan air di kolam renang. Kemudian pada pasal 16 ini mengatur tentang kesehatan udara, ya, dalam ruang yang memang langsung berhubungan dengan manusia pada ketinggian tertentu gitu, ya. Misalnya atmosfer, gitu. Udara itu ada atmosfer, ada stratosfer, ada ionosfer, dan seterusnya. Jadi udara yang paling rendah dari permukaan bumi itu adalah atmosfer. Ini dimaksud peruntukannya melalui pasal 16. Jadi nanti paling tidak udara itu mempunyai suhu udara dalam ruang harus sama dengan suhu udara di luar ruang, dan juga udara dalam ruang terhindar dari paparan asap, baik itu berupa asap rokok, asap dapur, dan juga asap dari sumber bergerak lainnya. Jadi kalau udara kita sekarang misalnya dalam kuliah itu ada AC-nya itu, maka suhu dalam ruang tentu tidak sama dengan suhu udara luar. Artinya ketika kita berada dalam ruangan ber-AC, biasanya di kampus itu 16 derajat gitu, ya. Nah, begitu selesai kuliah keluar ruangan sudah udara luar, bukan 16 lagi, atau kalau 16 itu kan di AC-nya gitu. Kalau di kelasnya mungkin sekitar 20 derajat gitu, ya, 20 derajat atau 23 totalnya dalam ruangan. Nah, ketika keluar ruangan sudah di atas 25, ya, 26, bahkan mungkin sampai 30 gitu. Nah, itu biasanya kurang bagus untuk persyaratan kesehatan. Ini kira-kira yang dimaksud suhu udara di dalam ruang sama dengan suhu udara di luar ruangan.
Kemudian pasal 8 ayat 1 huruf C untuk kesehatan media tanah. Paling tidak tanah tidak bekas tempat pembuangan sampah atau tanah tidak bekas lokasi penambangan. Artinya apa? Ketika kita mungkin sebagai pengusaha hotel gitu ya akan misalnya mengadakan perluasan hotel gitu ya, mencari lokasi baru, misalnya hotel gedung 1, hotel cabang Jogja 1, Jogja 2, dia ada di Bantul atau ada di Sleman gitu. Maka untuk mencari tanah kesehatannya perlu diperhatikan persyaratannya. Ini dalam pasal 8 ayat 1 huruf C dikatakan bukan tanah yang bekas pembuangan sampah atau bekas pertambangan. Ini tentu saja supaya tanahnya sehat. Kalau lokasi pertambangan ini mungkin berlubang-lubang sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun atau bahkan mungkin bangunannya tidak standar. Kemungkinan ada suatu saat lubangnya itu misalnya kena air hujan banyak sehingga lubang yang sudah ditutup menjadi berlubang lagi, kemungkinan bangunannya bisa runtuh. Nah, penyehatan tanah ini maksudnya adalah upaya pemantauan untuk pencegahan penurunan kualitas tanah tadi itu. Artinya komponen penilaian kesehatannya nanti sama dengan penilaian kesehatan air. Ini adalah pasal 8 ayat 1 huruf C tentang kesehatan media tanah. Untuk baku mutu kesehatan lingkungan pada media pangan, ini diatur pada pasal 8 ayat 1 yang mana harus mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis ya, yang bebas dari bahaya cemaran, baik cemaran biologis, kimia maupun cemaran benda lain. Kemudian pasal 8 ayat 1 huruf D itu untuk media pangan itu paling sedikit terdiri dari pangan dalam keadaan terlindung, dan juga untuk segi pengolahan, pewadahan dan penyajiannya itu harus memenuhi prinsip higien dan sanitasi. Ini pasal 8 ayat 1. Kemudian sarana bangunan. Bagaimana standar baku mutu kesehatan lingkungan pada bangunan itu diatur pada pasal 8 ayat 1 huruf E yang berupa kadar maksimum yang dibolehkan untuk debu total, bebas asbes dan timah hitam untuk bahan bangunan. Ini kadar maksimum itu maksudnya kalaupun ada, jadi ini Anda misalnya melihat gedung ini ya, gedung ini kelihatannya bersih fotonya itu, tapi ketika Anda usap temboknya atau Anda usap kursi-kursinya di lobi, meja-mejanya itu pasti ada debunya. Nah, debu total itu nanti ada kadar maksimumnya yang dibolehkan. Termasuk atap-atapnya ini biasanya zaman dahulu ada asbesnya, tapi sekarang sudah rata-rata sudah bebas asbes ya. Tapi untuk misalnya galvalum gitu, galvalum itu bebas asbes gitu ya. Termasuk kandungan misalnya ini kan dicat warna-warni atau cat biru, catnya putih atau cat silver dan sebagainya, itu pasti ada timah hitamnya untuk bahan bangunan. Ini juga semuanya diatur harus paling sedikit gitu ya. Kadar maksimumnya itu tidak ada debu total, bebas asbes dan timah hitam. Ini meskipun boleh harus ada kadar maksimumnya. Kemudian vektor dan pembawa penyakit. Ini pengendalian vektor biasanya ada beberapa metode ya, dengan metode fisika. Biasanya secara fisik dirubah salinitasnya atau keadaan garamnya atau derajat keasaman atau pH. Anda mungkin pernah mendengar pH air dan sebagainya itu. Atau secara fisik bisa dilakukan dengan penyinaran atau radiasi, bahkan dengan pemasangan perangkap. Ini mungkin Anda pernah melihat bagaimana mengatasi tikus ataupun nyamuk dan sebagainya ya, itu semuanya diatasi dengan fisik. Tetapi bisa juga pengendalian vektor itu diatasi dengan metode kimia, misalnya dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia ya, seperti penyemprot baygon atau misalnya bahan-bahan kimia yang lain, disinfektan. Itu adalah pengendalian vektor dengan menggunakan bahan kimia. Selain itu juga bisa menggunakan metode biologi yang biasanya menggunakan protozoa, ini seperti semacam jamur, semacam
lumpur gitu. Kemudian bisa juga menggunakan ikan atau bakteri. Artinya apa? Misalnya ada hewan-hewan kecil, nyamuk gitu ya di kolam-kolam, di taman-taman, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan ikan, misalnya dikasih ikan hias itu ya, yang tidak untuk makan tapi sengaja untuk memakan vektornya ini, untuk mengendalikan ini supaya tamannya itu menjadi sehat. Itu adalah dalam rangka pengendalian vektor. Kemudian juga bisa dilakukan dengan yang secara umum dengan bersih-bersih, pengelolaan lingkungan yang dengan cara mengubah habitat perkembangbiakannya. Biasanya misalnya di situ banyak sarang tikus atau sarang nyamuk, itu harus dirubah menjadi permanen untuk supaya perkembangbiakannya terhenti, jangan sampai berlanjut. Artinya kalau ada sarang tikus, sarang nyamuk dan sebagainya harus segera diubah secara permanen. Kemudian polusi atau pencemaran, ini kita juga sudah paham ya tentang pencemaran. Ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Ini yang dinamakan polusi atau pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ini lingkungan yang mengalami pencemaran biasanya memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Intinya kalau sebelumnya tidak ada makhluk hidup dalam lingkungan itu ya, dalam kegiatan manusia, misalnya kita di dalam ruangan atau di dalam rumah misalnya, pada waktu itu posisinya udaranya bersih gitu. Tetapi ketika ada makhluk hidup yang lain, misalnya ada banyak, misalnya kalau musim hujan itu ada laron ya, masuk ke dalam rumah misalnya karena lupa jendelanya tidak dikunci atau jendelanya tidak ditutup, otomatis ada makhluk hidup yang namanya laron. Meskipun hanya sebatas laron ya, atau misalnya bahkan ada tawon misalnya gitu, banyak, itu ruangannya menjadi tercemar ya, tercemar oleh laron. Artinya kita tidak nyaman berada di dalam ruangan itu sudah termasuk pencemaran. Atau ada zat atau energi misalnya yang gampang, misalnya tetangga kita bakar sampah gitu ya, kemudian asapnya yang berupa zat itu masuk ke dalam rumah, dalam kamar misalnya, otomatis rumah kita menjadi tercemar. Itu adalah kualitasnya menjadi turun di dalam kamar itu adalah namanya pencemaran. Nah, berdasarkan keberadaannya tadi itu, pencemaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran atau polusi udara, polusi tanah, dan polusi air gitu ya. Untuk polusi udara itu biasanya sama saja, istilahnya ya ada pencemaran gitu. Tercemarnya udara oleh masuknya gas atau partikel lain sehingga kualitas udara menjadi turun melebihi NAB, nilai ambang batas. Atau pencemaran udara ini dinamakan atau didefinisikan sebagai berubahnya komposisi udara bersih. Artinya udara yang bersih ketika ada komponen lain masuk menjadi kualitasnya menjadi turun. Nah, komponen udara itu apa saja yang bersih? Itu ada nitrogen atau N2 itu 78%, kemudian ada gas oksigen 21%, argon 0,9%, ada karbon dioksida CO2 0,03%, dan sisanya ada gas neon, helium, dan sebagainya. Ini adalah gas alam yang ada di udara. Ini adalah termasuk udara bersih kalau komposisinya segini. Nah, kalau misalnya ada partikel lain masuk, misalnya tadi di ruangan
harusnya 78% nitrogennya, oksigennya 20%, 21% misalnya. Ketika ada asap masuk, otomatis nitrogennya berkurang atau bertambah, oksigennya berkurang menjadi 20, nitrogennya menjadi 79 atau 80, dan itu otomatis udaranya berubah komposisinya. Ini yang namanya pencemaran. Nah, pencemaran udara ini ditimbulkan biasanya oleh sumber-sumber alami, oleh kegiatan manusia yang berupa polutan udara. Ini ada istilah polutan primer dan polutan sekunder ya. Polutan primer itu biasanya ditimbulkan langsung oleh sumber pencemaran udara, misalnya karbon monoksida atau sulfur dioksida. Ini sedikit berbau kimia ya, artinya CO dan SO2 itu adalah polutan primer yang memang berasal dari sumber pencemaran udara. Sedangkan polutan sekunder ini berasal dari reaksi antara polutan di atmosfer, di udara itu dengan sulfur, misalnya contohnya ada sulfur dioksida ini yang sumber primer ini bereaksi dengan udara, maka akan menjadi sulfur trioksida atau SO3. Jadi SO2 menjadi SO3. Ini SO2 ini adalah polutan primer, sedangkan SO3 adalah polutan sekunder. Dan juga di sini nggak kelihatan, ini adalah ozon. Ozon itu adalah O2 dengan O2 juga dengan sinar matahari, nanti akan menjadi O3. Itu namanya polutan sekunder. Nah, ini sekedar contoh aja reaksi di udara itu biasanya ada reaksi fotokimia ya. Fotokimia ini O2, N2 dengan HV atau HNU, itu adalah sinar matahari. Ini O2 akan berubah menjadi partikel O2 atau radikal. Nanti radikal O2 ini akan bereaksi dengan O2 lagi menjadi O3, ozon, dengan melalui sinar matahari. Ini ozon ini adalah ozon yang berbahaya yang ada di dalam udara. Atau N2 dengan O2 nanti akan menjadi NO2. NO2 ini adalah bagian dari pencemar udara sekunder yang nanti akan bercampur atau dengan SO2, SOX dan NOx namanya. Kita sudah pernah mendengar SOX dan NOx. Ini adalah contoh reaksi fotokimia untuk O2 dan E2 yang terjadi di udara. Untuk contoh polutan udara ini, kita mengenal karbon monoksida atau CO2. Ini biasanya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ini biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil di udara. Kemudian nitrogen oksida, ini tadi NOx. X ini bisa 2 NO2 atau 1 NO, 3 NO3 atau 4 NO4, atau NO4 itu tidak ada, artinya N2O4 dan NO6 dan N2O7 dan ini adalah NOx semuanya. Ini biasanya reaksi antara N dan O2 sehingga membentuk NO dan seterusnya. Ini yang biasanya dinamakan NOx. Biasanya gasnya tidak berwarna atau sebagian berwarna coklat kemerahan. Ini kalau dicampur dengan air bisa menjadi hujan asap. SO2 atau belerang oksida atau sulfur oksida. Kalau yang tadi SO3 sulfur trioksida. Ini adalah SO2 ini adalah gas yang berbau tajam, tidak terbakar dan membahayakan manusia. Biasanya di Gunung Merapi, gunung berapi gitu, atau pembusukan bahan organik oleh mikroba gitu. Biasanya Anda mungkin kadang-kadang bau yang di tempat sampah dan sebagainya, itu adalah salah satunya berbau sulfur oksida, atau di gunung berapi yang masih ada belerang aktifnya, itu adalah SO2. Kemudian yang termasuk polutan udara juga hidrokarbon. Ini paling gampang adalah bahan bakar minyak gitu ya, BBM, ada bensin, ada pertamax, ada bahkan termasuk minyak tanah. Itu adalah bagian dari golongan hidrokarbon. Ini senyawa organik ya, mengandung hidrogen dan karbon, H dan C. Biasanya ada berasal dari sumber-sumber transportasi atau di industri-industri, dan biasanya senyawa hidrokarbon ini menjadi senyawa organik yang mudah menguap atau VOC, volatile organic compound. Ini volatile organic compound ini yang kemarin oleh pakar
fisika dari UGM dipakai untuk pedoman deteksi COVID-19 genos gitu, ginos gitu ya. Itu prinsipnya adalah melihat senyawa organik yang mudah menguap dari semua ada di udara ini nanti dicek berhubungan dengan COVID-19. Ini salah satunya adalah dari sini. Kemudian ada istilah partikel atau partikulat, material partikulat. Itu istilahnya pencemaran udara yang dapat berada bersama-sama dengan bahan pencemar lainnya. Biasanya partikulat itu kecil-kecil ya, bisa padat, bisa cair yang tersuspensi di udara. Tersuspensi itu bercampur dengan proses pengembunan ya. Misalnya kalau Anda pagi-pagi di desa itu Anda berada di ruangan, kemudian pagi-pagi ada sinar matahari yang masuk ke jendelanya dibuka sedikit gitu ya, maka sinar matahari bisa masuk dalam kamar. Itu bukan, kalau misalnya di dalam kamar tidak ada partikel materi partikulat ini, maka sinar matahari tidak kelihatan. Sebetulnya sinar matahari itu adalah bagian kecil yang terpapar atau tersinar oleh sinar matahari itu sehingga menjadi kasat mata, bisa dilihat. Misalnya partikulat tanah atau serbuk sari atau timbel asbes, tembaga. Timbel asbes atau tembaga ini adalah bukan gelondongan timbel itu, tapi sudah dalam bentuk partikulat. Misalnya ada tukang las itu biasanya besinya ada kena las itu kemudian terpancar keluar yang warna merah, itu adalah termasuk partikulat. Ini nanti diakhiri atau dilanjutkan ke bagian kedua ya, supaya tidak terlalu panjang.